Musisi Ari Lasso mendadak jadi perbincangan hangat pasca mengaku mengidap penyakit kanker langka. Meski kedua kakak perempuannya adalah penyintas kanker payudara, Ari tak mengira dirinya juga terjangkit penyakit mematikan itu. Bermula dari rasa sakit yang tidak biasa di bagian perut, Ari yang saat itu tengah bersiap syuting video klip terbaru, terpaksa rehat untuk berobat ke dokter. Lalu benarkah sakit itu disebabkan oleh benjolan sebesar kepalan tangan di bagian perut Ari? Benarkah Ari mengidap kanker limpa primer yang sangat langka di dunia? Jadi, semua ini berawal dari sebuah hari Selasa, tanggal 27 Juli. Sepulang syuting Ada Show, atau bahkan selama syuting Ada Show tuh, aku ngerasa seperti masuk angin ya. Ngerasa seperti asam lambung naik, ada gregesnya. Yang mana hal itu udah sering banget aku rasakan bertahun-tahun. Sampai tepat seminggu kemudian tanggal 4, hari Rabu 4 Agustus, itu aku mestinya syuting video klip single terbaruku. Udah siap untuk berangkat, syuting, tapi tiba-tiba perutku merasakan sebuah rasa sakit yang sangat ya. Sakit yang sangat banget, yang rasanya itu kurang terlalu familiar dengan rasa sakit perutku yang biasanya. Akhirnya aku dianterin sama anakku yang paling tua ke rumah sakit, ke UGD di Rumah Sakit Bintaro, dan diberikan obat anti rasa sakit tentunya. Dengan diagnosis itu aku ngomongnya sih asam lambung kambuh. 2 jam kemudian di USG. Jadi syuting hari itu tuh batal begitu saja. Dicurigai ada sebuah massa padat atau tumor ya, atau sel yang tumbuh di luar kewajaran di dalam limpaku. Esoknya langsung dilakukan lagi CT scan abdomen, jadi aku harus puasa, dimasukin obat-obatan kontras. Setelah tanggal 6 itu aku tanggal 7 diizinkan pulang. Diizinkan pulang dengan membawa beban. Dalam perutku ini ada sebuah massa padat gitu, yang besarnya kira-kira sekepalan tangan. Sampai pada akhirnya diputuskanlah untuk dilakukan operasi. Dilakukan operasi pengambilan. Ada beberapa skenario, yaitu pakai laparoskopi, diambil tumornya saja. Kemudian laparoskopi diambil sama limpanya, atau apabila terjadi hal-hal di luar kontrol akan terpaksa dilakukan pembedahan total. Akhirnya yang terjadi adalah skenario yang ketiga, karena terjadi pendarahan yang cukup hebat dan pemulihanku sebagai orang yang barusan menjalani operasi besar itu cukup sangat bagus. Gue sama bini gue langsung ganas nih kayaknya nih, cancer nih kayaknya. Iya nih Pak. Besokannya dokternya datang sore. Ya gue orangnya bukan orang yang suka meratap-ratap ya gue. Dok, gimana dok? Menurut pengamatan mata, dokter, sebelum hasil patologi keluar deh, dia bilang gitu. Ini sih ganas punya. Setelah divonis mengidap kanker limpa yang ditandai oleh tumbuhnya tumor ganas di bagian perut, Ari langsung menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Bintaro, Tangerang Selatan. Saat membuat konten YouTube, Ari harus hati-hati bergerak karena perutnya masih dibalut perban. Lalu benarkah penyakit kanker limpa yang diderita Ari bisa kambuh meski sudah menjalani bedah laparoskopi? Kasusnya cukup langka, sangat jarang sih. Dua di antara orang-orang yang bermasalah dengan kelenjar getah bening itu yang alami kayak aku ini cuma 2. Jadi intinya aku mohon doa untuk teman-teman, dari teman-teman semuanya, untuk sekarang kondisiku baik. Minta doa teman-teman semuanya, mudah-mudahan pengobatan selanjutnya berjalan dengan lancar. Aku sangat bersyukur terkena COVID, terus terang. Ya, kalau aku nggak terkena COVID, mungkin aku nggak akan olahraga. Nah, olahraga jogging dan lari yang cukup intens tersebut itu ternyata menimbulkan
si tumor ini tuh bersentuhan dengan lambung dan sekitarnya. Kayak gondal-gandul gitu loh guys. Tentunya itu sehingga menimbulkan radang, menimbulkan iritasi yang membuat sakit tadi, serangan sakit pertama tadi. Yang tanggal 4 tadi yang membuat aku harus ke rumah sakit. Kalau sampai aku nggak olahraga mungkin aku nggak akan tahu ini sampai bertahun-tahun lagi mungkin. Dan mungkin udah akan menguasai tubuhku gitu. Selama menjalani operasi dan recovery, Ari terpaksa membatalkan kontrak manggung. Juri Indonesian Idol itu butuh waktu lama untuk memulihkan performanya. Pasalnya di usia 48 tahun, Ari merasa organ tubuhnya tidak seprima dahulu. Terlebih, ia juga baru beberapa bulan sembuh dari COVID-19. Lantas, apa penyebab kanker limpa yang diderita Ari? Benarkah karena pola makan dan tidur yang tidak sehat? Kemarin malam ke dokter buat itu doang, minggu Itu depan doang. lo akan PET scan, PET scan and then menentukan hari kimonya. menentukan hari kimonya. So kayak tadi, Mungkin September akhir atau awal Oktober. Kemudian melakukan makanan yang baik, di mana gula harus sangat ditekan ya. iya benar. Ya. Gula tuh Gua- iya. penyakit. Gue lagi change sekarang ke kentang gitu-gitu. Iya. Berarti makanan harus jaga juga ya. Iya dijaga lah. Oke, tapi tahu nggak sih kenapa bisa kena ini atau this is just random bro? Tidak bisa. Random bro. Iya, dokternya gue tanya apa sebelumnya, nggak bisa jawab deh. Nggak bisa jawab. Ya, makanya banyak orang bilang kalau lu kena cancer tuh kayak kena arisan. Iya. Nggak tahu. Kecuali kalau lu ngerokok sehari 6 bungkus terus kena paru-paru ya. Ya masih ada reason lah. Iya. Gitu. Ya harapan gue sih, gue ngomong di sini jelas, orang paham, dan gue mohon doa dan dukungan itu aja. Ini akan panjang perjuangannya. Betul, makanya ketakutan tidak akan ada gunanya gitu. Karena ini perjalanan panjang yang mana harus diisi dengan semangat terus. Tetapi gue juga bersyukur entah dari mana datangnya semangat itu. Bener deh. Ya dengan kemo, it's supposed to be curable. Tingkat kesuksesannya cukup tinggi. Saat kehamilan Nagita Slavina alias Gigi memasuki trimester terakhir, Raffi Ahmad bukannya belajar menjadi suami siaga, tapi malah semakin cuek. Bahkan Raffi enggan memajakan Gigi di depan kamera. Siapa sangka sikap Raffi itu tak membuat Gigi uring-uringan. Sebagai istri, Gigi tahu benar karakter Raffi yang punya cara berbeda dalam menunjukkan kasih sayangnya. Lalu benarkah saat hatinya sedang dongkol, Raffi malas memanggil Gigi dengan sebutan sayang? Benarkah jika Raffi memanggil Gigi dengan sebutan kamu, artinya ayah Rafathar itu sedang tersinggung? Aku nggak pernah panggil kamu nama lo seumur hidup. Aku selalu sayang, gitu kan? Biar gampang semua sama ya kan, Enggak. sayang. Kalau aku udah marah baru kamu tuh, gitu pakai Iya. kamu. Kalau aku nggak marah berarti kan sayang, gitu. Karena aku sayang. Bener. Aku sayang, aku panggil sayang. Tapi kalau aku, tapi bener tapi kadang-kadang bukan berarti cuek juga kali ya, emang panggil nama, karena aku dulu juga gitu, dulu sama mantan pacar aku gitu, apa panggilnya nama gitu malah. Kalau aku mantan aku sayang juga. Iya makanya. Punya suami yang kurang ekspresif dalam menunjukkan kasih sayangnya justru membuat Gigi bahagia. Pada dasarnya, putri sulung Mama Rita Amelia dan Papa Gideon Tanker itu tak suka punya pasangan yang posesif. Bahkan Gigi lebih suka shopping di mall sendiri tanpa didampingi Raffi. Ya tapi kalau nggak ada waktu tuh kadang-kadang tuh aku misalnya kayak dulu gitu, misalnya dia tuh juga sibuk banget gitu dari awalnya gitu minta terus nggak ada waktu, tapi akhirnya lama-lama eling sendiri sih. Ya udah aku mah senang-senang aja, jadi jalan-jalan sendiri gitu. Ternyata banyak kok yang bisa bikin kita happy. Terus nah begitu dia ternyata banyak waktu di rumah, aku mau ke mall aja susah. Itu dia, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur guys gitu. Kadang-kadang mungkin suami cuek itu sebenarnya ada hikmahnya, kita mungkin bisa dikasih waktu buat me time gitu atau segala macam. Pas zamannya bukan PPKM ya, PPKM dia nggak kerja, aku nggak bisa kemana-mana. Itu tuh aku, aduh gitu. Kalau dia di rumah, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ternyata semua itu ada hikmahnya gitu. Karena sudah mengerti karakter Raffi, Gigi tak mau menuntut Raffi berubah seperti yang ia mau. Lantas apa saja yang sudah dipersiapkan Raffi Gigi untuk menyambut anak kedua?
anak kita mau lahiran ini gimana? Iya, nanti Desember doain aja semoga lancar. Tapi persiapannya sendiri seperti apa, Kak? Nggak ada persiapan apa-apa, yang penting sehat, mental sehat semuanya. Udah beli untuk makanya untuk Belum kan pamali nanti aja sebulan sebelum ini baru. Pokoknya doain. Mohon doanya. Thank you bro.